Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala SMK Negeri 1 Kelabang, Kabupaten Bondowoso, atau yang mewakili Bapak Tri Andoko sebagai Wakakurikulum SMK Negeri 1 Kelabang Bondowoso, dan Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kelabang Bondowoso yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat hidayahnya semata kita bisa berkumpul pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti saat ini. Baik Bapak Ibu, pada siang hari ini kami calon guru penggerak angkatan 11 akan melakukan aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Namun sebelum kita masuk ke acara inti, marilah kita membuka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk ke agenda kita, yaitu tentang diseminasi budaya positif, di mana akan disampaikan oleh Ibu Dini Rosita Hidayati. Kepada Ibu Dini kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu? Saya tes semangatnya dulu. Yuk berdiri sebentar. Mari kita fokuskan jemuran-jemuran yang di rumah itu jangan diingat-ingat. Kita fokus di sini. Kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Sebelum itu mari kita ice breaking dulu ya. Oke. Ini kita main tepuk-tepuk dulu. Yang banyak nyamuk di rumah biasa mungkin ya, tepuk ya. Tepuk 1. Nah, gitu ya di tengah. Kalau tepuk 2 berarti di kanan kiri. Kanan dulu ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke, kalau tepuk 3 kanan kiri atas. Oke. Tepuk 3. Hanya ketika ada aba-aba tepuk ya, hanya ketika ada aba-aba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3 ya. Kalau tidak ada aba-aba tepuk berarti tidak usah tepuk. Oke? Kita latih sekarang. Tidak ada hukuman dan penghargaan. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, tepuk 1. Kenapa bukan Dria takut? Tepuk 1, tepuk 3. 1. Semangat. Oke, sekali lagi biar fokus. Tadi yang barusan agak tidak disuruh tepuk 1 tidak nepuk, masih mau tepuk. Bener enggak ya? Ayo kita fokuskan sekarang, kita curahkan semua pikiran kita di kegiatan ini. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Pak Bria enggak tepuk. Ayo. Oke, tepuk 2. Pintar, sudah fokus semua nanti ya. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke, hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Ini kita berkolaborasi di sini, saya, Bu Agnes, dan Bu Novi adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Di sini kita berkolaborasi untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu tahu ya, apa itu budaya positif? Ada yang sudah tahu budaya positif itu apa? Taunya positif kalau sudah itu ya. Kalau sudah positif gitu, ada yang bahagia, ada yang takut gitu ya. Oke.
Tidak bahagia, bahagia kok, bahagia. Ada yang takut, ada yang menunggu. Oke, di sini ada satu slide. Jadi guru yang baik, kita di sini semuanya sebagai guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kapan hari kita sudah membahas tentang visi ya, Bapak Ibu, visi yang impian, sekolah impian kita, murid impian kita. Terus, jadi kita sebagai guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat diterapkan dengan konsep-konsep inti ternyata. Apa saja konsepnya? Itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan restitusi. Restitusi itu ada dua, yaitu posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ini ada yang sudah tidak asing kan ya Bapak Ibu ya, dengan disiplin, hukuman, keyakinan kelas, itu kan sudah biasa ya Bapak Ibu ya, makanan kita sehari-hari. Tapi kita akan membahas sedikit lebih mendalam di sini. Nah, kita akan membahas tentang disiplin positif. Apa itu disiplin positif dan bagaimana? Nah, ini disiplin positif. Disiplin positif itu adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, dengan disiplin diri, murid dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan karena pujian dan hukuman. Nah, seperti yang sudah dilakukan Bapak Ibu tadi ya, ketika kita melaksanakan ice breaking, itu kan ada motivasi intrinsik ya, bukan karena pujian dan hukuman dari saya. Nah, dalam disiplin positif ini lebih berfokus pada disiplin internal yang memungkinkan murid mengontrol tindakan mereka sendiri. Seperti itu. Jadi, murid itu mau bajunya dimasukkan, itu atas keinginan mereka sendiri. Murid mau sekolah atau tidak sekolah, mengikuti pelajaran, itu atas keinginan mereka sendiri. Bagaimana cara menerapkannya akan kita pelajari hari ini. Nah, semuanya tadi bertitik pada motivasi internal, ya Bapak Ibu ya. Motivasi yang mereka miliki dari dalam. Motivasi perilaku manusia. Nah, ternyata motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu adalah ada 2 maksud saya, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ada 2 bentuk motivasi eksternal, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini dua-duanya dari eksternal. Orang lain yang membuat kita termotivasi. Sementara untuk yang ketiga itu adalah motivasi internal, di mana kita melakukan sesuatu, manusia melakukan sesuatu itu untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Jadi contohnya, kalau yang pertama saya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Yang takut dimarahi lah, takut dipanggil, takut dihukum, seperti itu. Kalau yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Oh, nanti saya dipuji, nanti kalau misalnya bisa melakukan ini, nanti saya dapat penghargaan dan lain sebagainya. Kalau yang ketiga itu mau dapat hukuman atau tidak dapat hukuman, kita melakukan yang terbaik seperti yang kita yakini. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ternyata ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Seperti yang Bapak Ibu lihat ya, biasanya kan kita kalau kita tidak melakukan ini maka akan dapat ini gitu ya, akan dihukum. Tapi ada juga yang kalau kita tidak melakukan ini, nanti konsekuensinya akan seperti ini. Kalau kita melaksanakan ini, konsekuensinya akan seperti ini. Nah, ini hukuman, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama itu adalah kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi yang ada unsur menyakitkan di situ.
Terus kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Sesuatu harus terjadi itu tidak harus sakit, seperti itu. Terus yang kedua, hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk konsekuensi, anak itu tidak harus sakit tapi cukup tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Terus yang ketiga, dengan adanya hukuman, itu anak membenci kedisiplinan. Dan kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Ini masih ada nilai positifnya, anak masih menghargai disiplin. Hukuman itu merupakan paksaan. Jadi sebenarnya anak itu tidak mau melaksanakan kedisiplinan, tapi dipaksa. Itu merupakan hukuman. Sementara konsekuensi itu adalah stimulus dan tanggapan. Terus yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Efeknya dengan hukuman itu akan membuat konsep diri yang buruk pada anak, sedangkan untuk konsekuensi, konsep dirinya baik. Jadi dia tahu konsekuensi yang dia buat itu adalah hasil dari perbuatannya. Seperti itu. Terus anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan dalam hukuman. Jadi hukuman biar tidak ketahuan, biar tidak kena hukum. Maka anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Sementara di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman anak bisa menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Sementara dalam konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Ini disadur dari buku Dan Gosen, Restitution, the Five Possession of Control. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan belajar Bapak Ibu. Silakan mengacungkan tangan. Tadi ada hukuman dan konsekuensi. Kira-kira yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Pak Huda. Kita kunci jawabannya Pak Huda, hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, dua hukuman. 3. Dicatat ya Bu Nafi. 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Oke. Terus yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Terus meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi ketawa semua Bapak Ibu. Hukuman atau konsekuensi nih? Hukuman. Oke, berarti kita selama ini kadang ngasih hukuman ya. Oke, terus yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Mari kita cek jawabannya. Benar atau salah ya? Nah, benar-benar. Oh, Bapak Ibu sudah benar sekali. Oke, sudah paham ya. Nah, ternyata Bapak Ibu, ternyata ada teori dari Alficon. Ini dituliskan dalam bukunya Punished by Rewards tahun 93. Itu ya. Terus di sana Alficon itu mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Di sini menurut Kon, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Sudah belajar itu aja sudah merupakan penghargaan sebenarnya. Nah, ternyata ini yang kadang kita tidak sadari. Ternyata
penghargaan itu dapat berdampak negatif bagi murid. Di antaranya merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas murid dan bersifat menghukum. Nah, di sini mungkin bagaimana bisa merusak hubungan? Nah, yang merusak hubungan itu contohnya kayak gini Bapak Ibu. Ketika kita secara tidak sadar memberikan peringkat, contohnya ya ini contoh, memberikan peringkat kepada anak. Peringkat 1 diraih oleh Diah Ratna Widyastuti misalnya, misal seperti itu. Yang lain kan, kok tak bisa, gitu kan? Saya tidak bisa. Itu kadang enggak enak dah. Atau misalnya yang nomor 1, kamu kalah, kamu salah. Nah, itu bisa merusak hubungan. Saya enggak enak sama orang itu, misalnya gitu. Ternyata saya lebih bagus daripada kamu hasilnya. Kamu loh enggak bisa, misalnya seperti itu. Itu akan membuat hubungan agak gitu ternyata berdasarkan penelitian. Terus mengurangi ketepatan ini dibandingkan antara yang sudah yang diberi perlakuan, mereka harus berkarya tanpa penghargaan dan hukuman dengan berkarya pakai hukuman dan penghargaan. Ini ternyata mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas murid. Dan yang terakhir, penghargaan bersifat menghukum. Di sini kadang sama seperti yang saya contohkan tadi, kadang penghargaan itu bersifat menghukum bagi yang tidak mendapatkan penghargaan. Seperti itu. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai di penghargaan ini, silahkan disimpan dulu. Kita akan lanjut ke presenter selanjutnya, yaitu Ibu Novi Arianti. Silahkan. Baiklah Bapak Ibu, kita sambung materi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah pernah membuat keyakinan kelas ya di kelasnya. Ada yang belum, ada yang sudah. Dan masih ada yang ragu-ragu ya. Nah, baiklah. Sekarang pertanyaan saya, mengapa tidak peraturan saja yang yang dibuat, tetapi mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Mungkin Bu Eni? Kenapa kok kita memakai keyakinan bukan memakai peraturan? Karena kalau peraturan itu kita, sedangkan anak-anak kita ini jiwanya bebas. Kalau keyakinan itu langsung sudah disepakati. Ya, betul. Ada lagi yang ingin menambahkan? Ya, baik. Benar, kalau peraturan itu yang membuat hanya salah satu pihak. Ya, gitu. Tapi kalau keyakinan yang membuat kita semua, kita bersama. Jadi, yang membuat kita, yang mematuhi kita. Seperti itu. Ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini merupakan peraturan atau keyakinan? Peraturan atau keyakinan? Bisa. Iya, ada menjawab peraturan. Ya, ada yang menjawab peraturan, ada yang menjawab keyakinan ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu merupakan peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Gimana? Nomor 2. Termasuk apa? Keyakinan. Nah, kalau nomor 1 dan nomor 2 itu merupakan peraturan. Ya, karena kan kita tidak ikut membuat. Kita hanya melaksanakan. Nah, sekarang untuk nomor 1, seandainya kita tidak mengenakan helm, itu kan memang sudah ada peraturannya, ada undang-undangnya. Kalau kita tidak pakai helm, kita kena tilang, seperti itu. Kalau ada cegatan. Sekarang kan ada yang lebih canggih, ada CCTV. Nah, itu kita jadi harus lebih hati-hati lagi. Untuk mendukung motivasi intrinsik,
kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi, seperti contohnya memakai helm. Kalau kita sudah yakin ini untuk keselamatan kita, meskipun tidak ada cegatan, ada polisi, kita kan tetap memakai. Seperti itu. Jadi itu sudah dari dalam diri kita, itu sudah intrinsik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Silakan Bapak Ibu baca, ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang ada. Kita bersama-sama mengisi kuis ini, kira-kira ini termasuk nilai kebajikan yang mana? Bu Nuni, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Termasuk nilai kebajikan apa? Jawab. Ya, dikunci ya Bu Agnes. Kunci ya. Yang kedua, Bu Yulia, dilarang mengganggu orang lain. Termasuk nilai kebajikan apa Bu Yulia? Saya tuh bisa saya. Ya, baik Pak Huda. Karena saya pikir menghargai orang lain itu menghargai. Ya, dikunci Bu Agnes, menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Selanjutnya Pak Yose hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Termasuk nilai kewajiban? Tanggung jawab Pak Yose. Selanjutnya Bu Dia dilarang melakukan kekerasan. Kasih sayang. Kasih sayang. Selanjutnya Bu Kodria dilarang menggunakan narkoba. Termasuk nilai kebajikan apa Bu? Apa? Peduli ya. Baiklah dikunci. Bu Yulia, bergantian atau menunggu giliran? Nilai kebajikan apa Bu? Salah enggak? Tanggung jawab. Selanjutnya Bu Femi, gunakan masker termasuk peduli. Terus terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Pak Jai apa Pak? Toleransi. Keselamatan, baik. Sudah ya, kita kunci jawabannya. Untuk nomor 1, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk tanggung jawab. Betul ya. Yang kedua tadi Pak Huda, dilarang mengganggu orang lain. Jawabannya menghormati orang lain dan diri sendiri, sama menghargai. Ya, betul. Selanjutnya hadir di sekolah itu termasuk komitmen, betul Bu Dia tadi ya. Bu Dia. Pak Yose jawab tanggung Pak jawab. Yose juga menghormati tanggung jawab ya. Dilarang melakukan kekerasan, Kasih sayang. keselamatan atau menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba, itu termasuk kebajikan kesehatan. Peduli pada diri sendiri. Ya. Peduli. Kasih pada diri sendiri. Iya. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Atau kesabaran. Selanjutnya menggunakan masker termasuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu termasuk keselamatan dan keamanannya. Terima kasih Bapak Ibu. Sebenarnya ini adalah contoh Bapak Ibu. Peraturan ini contoh pimpinan kelasnya ini. Jadi boleh seperti tadi hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran yang baik, itu sebagai tanggung jawab juga. Ini cuma contoh saja, bukan ini jawabannya sama. Nah, betul. Tapi salah satunya contohnya interpretasi. Iya, monggo. Yang tadi itu bagus sekali. Kolom yang Kolom. iya. Itu kan peraturan ya. Terus kita kan keyakinan kelas. Nanti ini Bapak Ibu, yang ditulis bukan yang warna putih, tapi yang warna Iya, yang warna kuning, betul. kalau di kelas itu memakai kata konotasi positif. Iya. Ini kan hanya peraturan, Ya, bukan hanya. Ini kan peraturan yang putih dan kita berusaha merubah di sekolah itu menjadi yang seperti yang kuning. Jadi tidak ada kata negatif, bukan dilarang, tapi diganti hormati orang lain dengan tidak mengganggu orang lain. Mungkin seperti Iya, betul, benar. Jadi kalimat jangan itu, nah itu sekarang kalau bisa dihapus. Jangan dan dilarang, diganti dengan kalimat yang lebih positif. kita kan mau membudayakan positif.
seperti ini, jangan berlari di koridor. Kita bilang saja jalan aja ya di koridor. Jalan pelan-pelan seperti itu. Karena jalan aja ya, jangan lari. Karena masih kita gitu ya kita ya. Namanya belajar keberhasilan. Senyum saja ya, dengan tidak Ini sudah boleh ya. Terus sekali Pak Bunda. jangan saya gini ya. Tidak mau. Budi tidak mau. Jangan. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah membuat keyakinan kelas. Tadi ada yang sudah membuat, ada yang belum. Ini adalah keyakinan kelas yang pernah dibuat oleh Bu Agnes. Jadi nanti kita bisa mempraktekkan keyakinan kelas. Mungkin bisa anak-anak disuruh menulis di selembar kertas, lalu kita kumpulkan seperti itu. Jadi nanti kita akan membuat kesepakatan yang disepakati oleh siswa satu kelas seperti itu. Jadi nanti per anak itu bisa menuliskan keinginan apa, peraturan apa yang akan disepakati di kelas ini seperti itu. Dan itu siswa itu boleh menuliskan 2 atau 3 itu boleh seperti itu. Jadi nanti setelah anak-anak menuliskan itu, lembaran itu bisa kita kumpulkan, lalu kita jadikan satu seperti itu dan kita sepakati bersama seperti itu. Ini adalah contoh dokumentasi perumusan keyakinan kelas 11 TSM 2 anak-anak yang saya bimbing. Jadi Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas dan yang tadi masih ragu-ragu mungkin besok atau lusa bisa dipraktekkan. Seperti itu ya. Bisa dibantu nanti. Nah, sekarang kita sampai di materi kebutuhan dasar manusia. Sekarang saya ada pertanyaan. Kira-kira seandainya kebutuhan kita tidak terpenuhi, ya, kebutuhan anak tidak terpenuhi, itu kira-kira yang akan terjadi apa? Kebutuhan anak di sekolah, misalkan salah satu anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya, kira-kira apa yang akan terjadi kepada anak itu? Ya kebutuhan semua, kebutuhan kita mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Ada lagi? KBM-nya terganggu. Ada lagi? Ketinggalan membuat sesuatu. Iya, ketinggalan. Membuat sesuatu yang tidak nyaman. Mencari perhatian. Ya. Jadi, seandainya kebutuhan kita tidak terpenuhi, pasti akan menjadi masalah, ya kan? Bagi si anak tersebut seperti itu. Sama halnya dengan kita. Seandainya salah satu kebutuhan kita tidak terpenuhi, gimana? Kita kan merasa tidak nyaman seperti itu kan? Nah, sekarang kebutuhan dasar itu terdiri dari 5. Yang pertama bertahan hidup. Ini survive ya. Contohnya bisa makan, minum, seperti itu. Ya, terus tempat tinggal juga itu juga survive. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima itu misalkan kayak seperti ini. Kita kan kalau dalam satu kelompok merasa nyaman kan berarti kita diterima. Nah, seperti itu. Itu contohnya. Selanjutnya kebebasan. Sama kita semua kan juga bebas berekspresi, berinovasi, seperti itu kan. Kita juga tidak mau terkekang terus, seperti itu. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan ini sama, kita kan semua pengen senang-senang seperti yang kemarin dibahas dengan Bu Femi kemarin menjelaskan bahwa kita pengen apa? Bahagia. Nah, itu juga termasuk kesenangan. Seperti itu. Selanjutnya adalah penguasaan. Mungkin ada yang bisa memberi contoh Bapak Ibu penguasaan apa?
Monggo Pak. Yang disebut dengan penguasaan itu adalah kepemilikan yang apa namanya, yang sah. Artinya itu adalah hak milik kita dan kita menguasai akan barang tersebut. Tahu sesuatu, hak paten apa namanya? Nah ini adalah atas kuasa kita itu. Itu penguasaan. Artinya tidak boleh itu tidak dan lain sebagainya itu yang disebut Ya. Iya, kemampuan daya pikir. Ya. Penguasaan keinginan kita tuh agar kita dihargai, Ya, jadi ya benar. bisa meninggalkan pengaruh terhadap Ya, benar semua Bapak Ibu. Nah, sekarang setelah kita mengetahui 5 kebutuhan dasar manusia, 5 kebutuhan dasar kita, mari kita sama-sama menjawab. Nah, ini. Yang pertama, Ibu Guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Kira-kira kesenangan. Dikunci Bu Agnes. Kemudian yang kedua, Ibu Guru tidak menyampaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut jepit rambut baru. Kebutuhan apa? Apa namanya? Kasih sayang. Kasih sayang ya. Selanjutnya aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin Ibu Guru aja. Ini termasuk kebutuhan apa? Kebebasan. Ya. Selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah Ibu Guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Termasuk kebutuhan? Penerimaan. Kasih sayang. Penguasaan. Pengen di apa ya? Penguasaan ya, yang diakui ya, betul. Diakui. Baiklah, setelah kita kunci, mari kita lihat jawabannya. Nah, itu jawabannya. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Sudah jelas semua ya Bapak Ibu? Ya. Ya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita yaitu Bu Agnes. Monggo kepada Bu Agnes dipersilahkan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita sampai pada materi restitusi. Nah, sebelum saya masuk ke materi ini, mungkin di sini Bapak Ibu sudah tidak asing dengan restitusi. Mungkin sudah ada yang pernah mempelajarinya di PMM. Restitusi. saya disiplin. Ingatnya disiplin-disiplin ya Pak ya. Nah, di sini restitusi itu ada 2 yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu posisi kontrol guru dan yang kedua yaitu segitiga restitusi. Nah, bukan segitiga bermuda. Nah, di sini restitusi itu apa sih? Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi restitusi itu proses menciptakan murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kembali pada kelompok mereka, dan menjadikan murid itu memiliki karakter yang lebih baik atau lebih kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Jadi ini merupakan suatu yang positif ya Bapak Ibu, restitusi. Nah, lanjut Bu Dini. Nah, di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Bukan menebus, tapi belajar dari kesalahan. Belajar dari pengalaman. Salah-salah yang kemarin itu kita belajar untuk memperbaiki, begitu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Kita biasanya kalau sudah ada masalah dengan murid, dengan teman, itu biasanya kan hubungannya jadi
Iya, jadi jelek, jadi canggung, jadi tidak seperti biasanya, seperti itu ya. Jadi yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga, nah, restitusi itu merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi lebih ke refleksi diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kita sudah belajar tentang kebutuhan dasar. Jadi, dengan melakukan restitusi, kita itu akan tahu kebutuhan dasar apa sih yang belum terpenuhi sehingga si anak ini melakukan suatu kesalahan. Kemudian, yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi yang kita perbaiki itu karakternya. Seperti itu. Nah, yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Jadi mencari solusi dari suatu masalah. Dan yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kembali kepada kelompoknya atau menjadi karakter yang lebih baik atau yang lebih kuat. Sampai di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Oke, lanjut. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke segitiga restitusinya, kita belajar dulu 5 posisi kontrol guru. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua itu pembuat rasa bersalah, ketiga itu teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima itu manajer. Nah, di sini motivasinya yang merupakan kontrol dari luar atau identitas yang gagal itu jika kita bertindak sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kemudian yang kontrol dari luar juga, kita itu bertindak sebagai teman dan pemantau. Dan bagaimana agar bisa sebagai kontrol diri, kita sebagai pendidik itu diharapkan menjadi sebagai manajer. Nah, di sini saya beri contohnya Bapak Ibu. Kalau yang penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu biasanya anak-anak akan menghindari hukuman. Saya mulai dari penghukum dulu. Kalau penghukum, apa yang diperbuat guru? Biasanya guru itu menghardik, menghina. Hei, kamu bodoh, maaf. Jangan bilang seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu namanya menghardik, menghina, dan menyakiti atau menyindir peserta didik. Itu tidak boleh. Kemudian, yaitu tadi, apa yang guru katakan? Kalau kamu mengatakannya, awas ya. Awas loh ya. Kalau kamu berbuat seperti itu, nanti ibu begini. Nah, itu menghukum. Ya, nah, jadi hasil dari kita melakukan dan mengucapkan hal seperti itu, anak itu menjadi memberontak atau menyalahkan orang lain. Malah semakin menjadi-jadi, dia itu bisa berbohong, malah semakin semakin dibenci, seperti itu. Nah, kaitan dengan dunia berkualitas, bagaimana? Murid itu akan menempatkan guru di luar dunia berkualitasnya. Dengan kata lain, kita itu tidak akan dihormati. Seperti itu. Kemudian, murid akan berkata seperti ini, biarkan saja, nanti juga marah-marah. Biasa ibu itu, biasa bapak itu, nanti ia juga marahnya kayak gitu. Nah, jadi seolah-olah kita itu meremehkan. Begitu. Dampak pada murid, di sini biasanya murid itu akan mengulangi kesalahannya. Itu jika guru bertindak sebagai penghukum. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu kalau penghukum itu seperti apa? Nah, sekarang kita ke pembuat merasa bersalah. Apa biasanya yang dilakukan guru
Guru itu biasanya berceramah, terus mengatakan, kamu seharusnya begini. Ibu itu kecewa sama kamu. Kamu tidak kasihan sama ibu. Ibu itu dari pagi sudah tidak sarapan, ngajari kamu seperti ini. Ya, jadi contoh-contoh seperti itu. Jadi bagaimana ya, seperti kita itu mengatakan hal-hal yang membuat murid itu merasa bersalah. Kamu tidak kasihan nak sama ibu. Ibu loh, dari pagi sudah bela-belain dari rumah ke sekolah ngajar kamu. Ibu belum sarapan, kamu bersikap seperti ini. Nah, itu salah satu contoh-contohnya. Nah, itu kamu seharusnya sudah tahu, ibu capek sekali, ibu stres. Itu adalah salah satu contoh kata-kata bagaimana kalau kita bertindak sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian hasilnya apa? Menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian ke murid itu bagaimana? Biasanya murid itu meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Iya ya, kasihan sama Bu Agnes. Iya ya, kasihan sama Pak Priyo. Ayo jangan diulangi lagi. Nah, seperti itu. Nah, murid berkata, maafkan saya. Iya Bu, maafkan saya. Iya Pak, maafkan saya. Dan dampak pada murid itu akan menjadi rendah diri, tidak pede. Apalagi kalau sampai kita berkata, kamu tidak kasihan sama orang tuamu yang sudah kerja banting tulang, kamu seperti ini. Jadi itu malah semakin menurunkan rasa percaya diri seorang peserta didik. Begitu kalau pembuat rasa bersalah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Nah, kalau yang ketiga, ini kalau kita bertindak sebagai teman. Kalau kita bertindak sebagai teman, itu biasanya kita itu lebih membela peserta didik kita dengan membuat alasan-alasan untuk menutupi murid tersebut. Kemudian guru juga berkata, ayolah lakukan demi ibu ya. Jadi bahasa yang kita gunakan itu juga seperti bahasa teman. Jadi kita harus menghindari itu Bapak Ibu. Ayo nanti ibu dimarahi sama kepala sekolah. Bantu ibu ya, awas lo ya, jangan rame ya. Nanti kalau kepala sekolah dengar ibu yang dimarahi. Nah itu salah satu kalimat-kalimat kalau kita bertindak sebagai teman. Apa kamu lupa dengan bantuan ibu selama ini? Itu juga salah satu contohnya. Hasilnya apa? Murid itu akan semakin ketergantungan sama gurunya. Seperti itu. Ya sudah, sana kamu masuk biar nanti itu ibu yang bereskan. Ya sudah, nanti ini ibu yang mengurusi masalah itu. Jadi membuat murid itu tergantung sama gurunya. Nanti seperti ini, halah ada Bu Agnes. Nah, itu tidak boleh Bapak Ibu. Bagaimana kaitan dengan dunia berkualitas? Murid itu meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena mereka sudah tergantung pada kita. Seperti itu. Ini ya, besok kan ini ya, oh tenang, ada Bulia. Nah, jadi seperti itu. Jadi kan tergantung murid kita sama kita. Yang keempat, murid berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Nah, jadi pada saat ada satu peristiwa di mana kita tidak bisa bertindak sebagai teman mereka, mereka akan kecewa dan berkata begini, oh saya pikir Bu Agnes itu teman saya, ternyata kok seperti ini. Nah, jadi kecewa dan di luar ekspektasi mereka, seperti itu. Kemudian, dampak pada murid apa? Lemah, tidak mandiri, dan bergantung kepada guru. Itu kalau kita memposisikan kita sebagai teman. Yang keempat itu pemantau. Nah, kalau pemantau biasanya yang dilakukan itu menghitung atau mengukur. Maksudnya menghitung atau mengukur apa? Kita itu mengingat-ingat apa peraturan-peraturan yang ada. Ayo Dina, kamu kok terlambat? Kamu ingat peraturannya? Peraturan di sekolah ini apa? Itu memantau namanya. Coba dibaca peraturannya, satu, tidak boleh apa? Tidak boleh terlambat, Bu.
Nah, jadi memantau peraturan atau keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian hasilnya apa? Anak itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau kita terlalu memantau murid, murid itu akan menyesuaikan diri, tapi ketika diawasi saja, kalau sudah tidak diawasi, mereka akan bertindak kembali seperti yang mereka inginkan. Kemudian, kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Jadi mereka itu akan memikirkan kita, peraturan, dan hukum yang ada itu di dalam dunia berkualitas mereka. Mereka itu akan berpikir, oh iya ya peraturannya seperti ini, oh iya ya nanti aku diawasi sama ibu itu, seperti itu. Kemudian murid nanti akan berkata, nah ini kalau misalkan kita terbiasa memberikan penghargaan, nanti saya kalau mau melakukan ini berapa banyak bintang ya yang akan saya dapat. Contohnya itu ya. Kemudian kalau misalkan tidak mengerjakan tugas sesuai dengan yang disuruh guru, nanti apa ya, berapa halaman ya yang harus saya tulis ya, seperti itu. Dampaknya pada murid itu biasanya murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi itu kalau kita memposisikan kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, inilah yang diharapkan dari restitusi, yaitu pendidik sebagai manajer. Pendidik sebagai manajer, itu peserta didik akan menghargai dirinya sendiri. Apa yang akan dilakukan oleh seorang manajer? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan seperti apa? Biasanya itu nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi itu. Apa kamu tahu yang kamu lakukan ini bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Apa yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kita? Jadi lebih pada mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagi peserta didik itu. Kemudian hasilnya apa? Itu akan menguatkan pribadi tanpa paksaan, seperti itu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu. Jadi murid itu bukan meletakkan guru dan hukuman atau penghargaan lagi di dunia mereka, tapi mereka itu lebih menempatkan dirinya sendiri sebagai pribadi yang lebih baik dan sebagai pribadi yang lebih berkualitas. Nah, jadi murid itu akan sadar dan berkata, bagaimana ya saya caranya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid, biasanya murid itu mengevaluasi diri, bagaimana caranya untuk memperbaiki diri. Itu kalau kita memposisikan kita sebagai manajer, dan inilah yang diharapkan dari restitusi. Di sini kita akan ke segitiga restitusi. Nah, di sini jika kita bertindak sebagai manajer, di sini kita akan melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap atau 3 langkah. Yang pertama itu validasi tindakan yang salah. Kemudian, yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada peserta didik kita, Bapak Ibu, yang berbuat salah atau membuat masalah, jadi alangkah baiknya kita panggil dulu mereka. Jangan langsung memarahi, jangan langsung menghukum tanpa tahu alasan-alasannya dari peserta didik itu. Jadi dipanggil dulu, diajak ngomong baik-baik, diajak ngomong secara terbuka untuk mengetahui alasan-alasan dibalik apa yang telah mereka lakukan. Yang pertama, maksudnya menstabilkan identitas itu bagaimana? Menstabilkan, Ibu Dini, menstabilkan identitas itu kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik
Nah, jadi di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah proses dari bagian pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Misalkan contohnya seperti ini. Iya, Ibu tahu yang kamu lakukan itu wajar. Jika saya menjadi kamu, Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Nah, jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Iya, di usia seperti kamu, Ibu paham, pasti kamu berbuat demikian. Jika Ibu seusia kamu, Ibu juga akan berbuat hal yang sama. Iya nak, wajar, namanya manusia, pasti berbuat salah. Nah, itu namanya kita menstabilkan identitas peserta didik kita dulu. Jadi kita jangan langsung tanya ini itu, tidak. Tapi kita stabilkan dulu ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kemudian, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan kepada peserta didik untuk menstabilkan identitas mereka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya validasi tindakan yang salah itu bagaimana? Membantu mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Tadi kita kan sudah belajar tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, jadi kita bisa bertanya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu melakukan itu, pasti ada alasannya kan, Nak? Kemudian, kita bisa bertanya, apa yang penting bagi kamu? Kemudian, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Yang keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Dan yang terakhir, apakah kamu bisa melakukannya lebih baik lagi besok? Nah, itu memvalidasi tindakan yang salah. Ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan peserta didik kita dengan menanyakan validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, ini adalah menanyakan keyakinan. Coba sekarang Ibu tanya, yang sudah kamu lakukan, apa sesuai dengan keyakinan kita? Nah, jadi lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi peserta didik untuk mencari makna dari kesalahan yang mereka lakukan, seperti itu. Jadi memunculkan motivasi intrinsik bagi mereka dengan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Apa saja keyakinan yang kamu miliki? Apakah sudah sesuai dengan keyakinan itu? Seperti itu. Dan kita juga harus mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Coba, kalau kamu di posisinya dia, apa kamu yakin kamu tidak sakit hati? Itu bertentangan tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kita kan sudah sepakat tentang keyakinan itu. Jadi, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Jadi kita sebagai peserta didik diharapkan menjadi guru atau pendidik yang bertindak sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Ini adalah contoh segitiga restitusi yang telah dilakukan oleh Ibu Dini. Waalaikumsalam. Sini Fendi, silakan duduk.
ya, ganggu jam istirahatnya. Iya. Fendi tahu kenapa dipanggil ke sini? Iya tahu. Karena kejadian yang di lapangan tadi. Kenapa tadi di lapangan? Ya saya bikin onar. Kenapa marah-marah ya? Ibu tadi dengar kamu marah-marah ya sambil mengumpat kata-kata kasar ya? Iya. Betul. Betul. Menurut Fendi, apa perbuatan Fendi itu benar? Tidak. Salah ya? Iya. Iya, tidak apa-apa. Manusia itu pasti pernah berbuat salah. Jadi juga pernah kok berbuat salah. Menurut Fendi, pastikan kamu berbuat seperti tadi itu ada alasannya, ya kan? Iya. Apa kira-kira alasan kamu kok bisa sampai marah-marah, sampai mengumpat seperti itu? Bagaimana? Saya tidak bisa menahan emosi. Awalnya kelompok kami didiskualifikasi karena sudah dipanggil dan kami tidak datang. Kami sudah menerima kalau kelompok kami itu didiskualifikasi itu kami menerima lagi. Akan tetapi panitia lomba itu tadi memanggil kami untuk bertanding. Nah, habis itu panitia lain itu bilang kalau kami itu tidak jadi bertanding karena sudah didiskualifikasi. Ya saya marah karena panitianya ada konsisten. Oh begitu. Iya. Oh, maklum kalau begini jadi kalian juga pasti akan marah karena sudah capek-capek yang mengumpulkan teman-temannya ternyata tidak jadi tanding gitu ya. Iya. Oke. Tapi kamu marah-marah seperti itu apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Kira-kira kalau kamu melakukan hal seperti itu, keyakinan kelas mana yang sudah kamu abaikan? Menghargai orang lain. Berarti kamu melakukan seperti itu, kamu tidak menghargai orang lain ya? Iya. Sekarang Budini mau tanya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan minta maaf kepada panitia lomba dan saya akan berusaha untuk menahan emosi saya. Tidak melakukan ini lagi ya, tidak marah-marah seperti tadi lagi ya, tidak mengumpat lagi ya, gitu. Oke, kira-kira kapan kamu akan meminta maaf? Bentar lagi, saya akan langsung ke panitia lomba. Bagus. Oke, Ibu yakin kamu pasti sudah belajar ya tentang kejadian ini untuk menahan emosi dan tidak mengulangi kejadian serupa. Iya. Oke, sekarang kamu bisa kembali ke lapangan. Terima kasih ya sudah menghubungi panggilan Ibu. Jadi diharapkan dengan setelah mempelajari budaya positif ini, di sini kita bisa lebih paham lagi ya Bapak Ibu ya, tentang nilai-nilai positif apa yang bisa kita petik dan kita terapkan untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi pendidik yang berpihak pada murid dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan dan budaya positif. Mungkin ada yang ditanyakan? Iya, monggo Pak Huda. Terima kasih Bu Agnes. Tadi ada ungkapan yang disampaikan oleh Bu Dini tadi, ada sesuatu yang mengganjal bagi saya. Kayaknya kurang pas kalau ada satu istilah bahwa pemberian penghargaan itu akan berdampak negatif. Salah satunya adalah merusak hubungan antar individu. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Padahal setiap orang itu membutuhkan penghargaan. Salah satu contohnya ada anak yang berprestasi, tentunya ketika dia itu berprestasi kita harus memberikan penghargaan. Dan memberikan penghargaan itu tidak harus berupa barang dan lain sebagainya, cukup sambian bagus. Nah ini juga merupakan satu penghargaan, sehingga kemudian dengan penghargaan tersebut itu setiap siswa akan termotivasi bahwa apa-apa yang muncul di dalam pikirannya tersebut itu adalah sesuatu yang dihargai. Selain itu, kenapa saya tidak sepakat bahwa penghargaan ini adalah merupakan satu kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Jadi setiap manusia itu memang butuh akan penghargaan. Apapun yang dia lakukan kalau tidak dihargai, maka bahkan dia akan tidak memiliki motivasi untuk melakukan kedua kalinya. Dia akan motivasinya akan lebih tinggi ketika seseorang itu menghargai terhadap apa-apa yang telah dia perbuat.
Jadi seperti itu barangkali. Tahu mungkin ada alasan lain kenapa kemudian pemberian penghargaan itu dapat menimbulkan dampak negatif. Saya kurang tahu kalau hal itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Huda atas pertanyaan yang diberikan. Di sini kita perlu membedakan antara penghargaan dengan apresiasi. Jadi penghargaan itu adalah sesuatu yang diberikan kepada orang yang tercepat, terpintar, juara satu, terbaik, seperti itu. Nah, penghargaan seperti itu yang tadi disebutkan bahwa bisa sebenarnya merusak. Tapi kalau yang Pak Huda sampaikan tadi bahwa misalnya anak itu sudah berusaha terus bagusnya itu bagus usahanya, terima kasih kamu sudah berusaha. Jadi sebenarnya kita bukan tidak memberikan apresiasi kepada anak, tetap. Jadi anak yang bagus misalnya mengumpulkan paling cepat, bagus kamu sudah mengumpulkan paling cepat. Misalnya anak mengumpulkan paling kreatif, kamu sudah kreatif, seperti itu. Jadi dengan apresiasi semua anak itu memiliki feedback, mendapatkan feedback. Tapi kalau penghargaan yang dapat hanya satu, yang seperti itu. Nah, terus mengapa penghargaan itu bisa merusak hubungan? Sama seperti tadi, kalau misalnya kita satu orang sudah mendapatkan penghargaan, yang lain itu ya saya tidak dapat, seperti itu. Terus mengapa Pak Huda tadi bilang bahwa ini bagus, malahan bisa membuat motivasi, gitu kan ya? Nah, motivasi itu adalah motivasi internal mereka untuk tumbuh atau motivasi eksternal. Nah, kalau motivasi apa Pak Huda yang kita berikan kepada anak-anak dengan penghargaan itu, motivasi internal atau motivasi eksternal? Tentunya kedua-duanya, baik itu internal ataupun eksternal. Artinya pemicu awal seseorang termotivasi itu dari eksternal. Kemudian dari kejiwaan seseorang tersebut itu akan tumbuh untuk melakukan hal yang lebih baik dari apa yang telah dia lakukan. Nah, kalau motivasi internalnya itu tidak masalah. Masalahnya takutnya selain kalau misalnya kita tidak memberikan motivasi eksternal, itu motivasi internalnya tidak tumbuh. Seperti itu. Karena dalam sebenarnya mereka sudah mau belajar, mereka sudah ketika mereka belajar terus mereka mendapatkan ilmu, itu sudah merupakan penghargaan bagi mereka. Saya sudah bisa ini, saya ternyata bisa ya menaklukkan tantangan ini. Itu sebenarnya sudah penghargaan untuk mereka. Kalau misalnya kita memberikan penghargaan, ayo yang menang nanti dapat ini. Nah, yang menang itu senang, tapi yang tidak menang akan jadi kecewa gitu. Terus akhirnya saya tidak ikut lagi, saya tidak bisa. Akhirnya seperti itu. Itu maksudnya, teori ini maksudnya seperti itu. Bisa diterima ya Pak Huda? Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Bisa ya? Sudah bisa dipahami ya? Oke, sebelum ditutup, mari kita berdoa. Nanti mohon dipimpin oleh Bapak Huda. Mari kita berdoa agar kita bisa melaksanakan budaya positif di sekolah ini. Seperti tadi saya tadi mendapatkan pencerahan Bapak Ibu, ternyata budaya positif itu kalau kita ingin memiliki budaya positif di lingkungan kita, minimal kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi kita bisa mengajak murid-murid kita untuk bisa disiplin positif kalau kita sudah mengaplikasikan disiplin positif itu. Kalau kita bisa berpikiran positif, bertindak positif, dan melaksanakan disiplin positif, baru murid-murid kita akan bisa berimbas kepada murid-murid kita. Gitu ya Bapak Ibu. Mari silakan Pak Huda. Ini saya harap pertemuan kali ini bisa menjadi titik awal kita, komitmen kita kepada diri kita sendiri
untuk melakukan budaya positif. Terima kasih. Terima kasih itu dari kami ya. Bu Novi mungkin ada tambahan? Ya. Kita akhiri pertemuan ini dengan penutup dan doa dari Bapak Nurul Huda. Kepada Bapak Nurul Huda, kami persilahkan. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan hasil kajian pada siang kali ini tidak hanya menjadi bahan kajian semata, tapi menjadi satu refleksi dan titik balik bagi kita untuk selalu memberikan nilai-nilai positif terhadap anak didik kita, sehingga kemudian kualitas pendidikan yang kita bangun di SMK Negeri 1 Kelabang khususnya dan di Indonesia lebih umumnya akan jauh lebih berkualitas dengan upaya-upaya positif yang kita lakukan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.